Selanjutnya adalah uji reproduksibilitas. Tujuan dari uji ini adalah untuk memeriksa konsistensi keluaran radiasi pada beberapa eksposi dalam pengaturan generator yang tetap dan juga untuk memeriksa konsistensi tegangan atau KVP pada beberapa eksposi dalam pengaturan tegangan yang tetap. Selain itu, untuk reproduksibilitas pada waktu penyinaran berfungsi untuk memeriksa konsistensi waktu eksposi pada pengaturan generator yang tetap. Alat yang digunakan adalah dosimeter, misalnya Unform atau Piranha. Dalam hari ini digunakan Piranha dan Waterpass. Untuk lolos ujinya yaitu CV kurang dari sama dengan 0,05. Langkah-langkahnya yang pertama adalah mengatur peralatan seperti pada uji akurasi tegangan. Yang kedua, mengatur kondisi eksposi pada pengaturan klinis, misalkan 80 kVP atau 20 MAS. Yang ketiga yaitu mencatat nilai keluaran radiasi dalam microgauge atau waktu penyinaran S dan tegangan pada setiap eksposi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu melakukan paling sedikit 3 kali eksposi pada pengaturan yang tetap. Setelah proses itu sudah dilakukan, selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis data, yaitu mencari coefficient of variance atau CV, yaitu dengan SD per microgauge. Untuk reproduksibilitas keluaran radiasi dan CV sama dengan SD per MS untuk reproduksibilitas waktu penyinaran dan CV sama dengan SD per KVP untuk reproduksibilitas tegangan. Selanjutnya ada uji kualitas berkas sinar X atau HVL. Tujuannya adalah menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk menyaring radiasi sinar X berupa energi radiasi. Alat yang digunakan adalah X-ray multimeter, filter AL, dan meteran. Untuk parameter lolos ujinya yaitu ada CV-nya kurang dari sama dengan 0,05 dengan lolos HVL-nya lebih dari sama dengan 2,3 mm AL pada 80 kVP. Sedikit catatan untuk pengujian HVL yaitu menggunakan metode langsung yang dilakukan bersamaan dengan pengujian akurasi tegangan. Pengambilan data HVL terukur pada setting tegangan 80 kV. Untuk mekanismenya, yang pertama kita harus melepaskan filter tambahan, namun jika filter tambahannya terpasang tetap dan tidak dapat dilepaskan, maka pengujian HVL dilanjutkan sesuai kondisi yang ada. Yang selanjutnya yaitu kita menggunakan X-ray multimeter. Jika pesawat dapat diatur pada 80 kVP, maka atur menjadi 80 kVP dan expose paling sedikit 1 kali. Dan kita harus mencatat nilai HVL. Jika pesawat tidak dapat diukur pada 80 kVP, maka kita harus mengatur beberapa kondisi penyinaran, misalkan 65 kVP, 75 kVP, 85 kVP, 90 kVP, dan seterusnya dengan MAS yang tetap. Sedikit catatan bahwa semua hasil di sini langsung dicatat HVL-nya dan dilakukan interpolasi pada rentang minimal pada rentang nilai maksimal kurang lebih 5 kVP terhadap nilai yang akan ditentukan, misalkan 80 kVP. Disertai dengan rumus interpolasi. Untuk menganalisa data, kita menggunakan X-ray multimeter dengan nilai HVL sama dengan nilai HVL yang terbaca pada alat ukur X-ray multimeter. Selanjutnya ada uji kualitas berkas HVL dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan dosimeter dengan yang langkahnya yaitu mengatur kolimasi yang disarankan luasnya 10x10, mengatur ukuran dosis radiasi tanpa menggunakan filter tambahan, kemudian menentukan nilai 50% dari dosis tanpa filter, kemudian meletakkan filter aluminium pada kolimator dengan menambahkan ketebalan hingga dosis berkurang sekitar 50% dari dosis tanpa filter. Kemudian disarankan menggunakan ketebalan filter aluminium mulai dari 1 sampai dengan 3,5 dan seterusnya.
dan 1,5, 2, sampai kelipatan 5 dan seterusnya. Kemudian mencatat nilai tebal filter dan juga nilai dosis pada setiap pengukuran. Nah, untuk langkah yang terakhir, kita harus mencatat filter tambahan dan menganalogikannya sebagai filter tetap, kemudian baru bisa dianalisis datanya. Uji kebocoran tabung. Tujuan dari uji kebocoran tabung ini adalah untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung. Parameter uji ini yang harus dilakukan terhadap pesawat Sinar X yang baru, pesawat Sinar X yang mengalami penggantian tabung insersi atau wadah tabung, dan juga pesawat Sinar X yang terpasang waktu yang pindah ruangan. Untuk alat-alat yang digunakan ada dosimeter, plat PB, dan plat PB, meteran, dan isolasi. Uji AEC timer darurat bertujuan untuk memastikan timer darurat berfungsi dengan baik pada fungsi AEC dan dengan alat multimeter dan 2 mm PB dengan lolos uji timer cut off-nya 6, MAS-nya 600 mA/second. Untuk langkah-langkahnya kita harus meletakkan PB di atas baki tepat di atas AEC sehingga menutupi seluruh detektor AEC. Kemudian kita menempatkan detektor multimeter di tengah lapangan penyinaran pada permukaan baki yang telah ditutup plat PB. Terus kita menempatkan detektor multimeter di tengah lapangan penyinaran pada permukaan baki yang telah ditutupi oleh plat. Kemudian kita mengaktifkan semua sensor AEC pada monitor panel dan lalu kita mengatur densitas AEC, kita melakukan eksposi, kemudian baru mencatat waktu berhenti atau timer cut off dan catat MAS. Untuk waktu timer hentinya itu terbaca pada multimeter. Selanjutnya ada uji densitas standar dan uniformalitas. Tujuannya adalah untuk memastikan AEC berfungsi dengan baik, melakukan keseragaman respon sensor AEC. Untuk alat yang digunakan ada filter AL 21 mm, ada 2 mm PB, ada waterpass, dan ada meteran. Untuk nilai lolos ujinya, MAS-nya bernilai kurang dari 0,2 MAS rata-rata, dan untuk delta EI-nya kurang dari 0,1 EI rata-rata. Untuk langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu kita harus melakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan baki dengan jarak 100 cm. Yang kedua, kita harus melakukan pengaturan kolimasi dengan menyinari area detektor AEC. Yang ketiga, kita harus memastikan area sinar yang melebihi area detektor AEC dengan 2 cm dari masing-masing tepi luar sensor AEC. Yang keempat, menutup kolimator dengan filter aluminium 21 mm atau CU 2 mm. Langkah yang keenam, kita harus melihat pada monitor panel kendali di mana nonaktifkan sensor yang telah ditutup PB. Kita harus melakukan penyatingan faktor eksposi pada penggunaan klinis, misalkan 80 kVp dan 100 mA, atau kita gunakan setting otomatis yang keluar dari layar. Langkah yang ke-8 yaitu kita memasukkan reseptor citra pada baki dan melakukan eksposi catat MAS dan indeks paparan. Dan yang terakhir kita melakukan pengulangan untuk area detektor AEC yang lain. Dalam parameter uji kesesuaian waktu responsi minimum, ini menggunakan alat berupa Phantom dan Unforged atau Piranha. Tujuan dari uji ini adalah untuk memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui nilai waktu respon minimumnya. Dan untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita melakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan juga baki dengan jarak 100 cm. Yang kedua, kita melakukan pengaturan kolimasi dengan menyinari area detektor AEC. Yang ketiga, kita memastikan area sinar X melebihi area detektor AEC dengan 2 cm dari masing-masing tepi luar sensor AEC. Yang keempat, kita harus meletakkan
Detektor di atas baki, detektor tidak boleh menutup sensor IC. Yang kelima, kita harus meletakkan phantom perspex di atas detektor setebal 10 cm atau lebih. Dan yang langkah yang keenam yaitu kita harus melakukan pengaturan faktor eksposi pada nilai 120 kVp dan 200 mA. Langkah yang ketujuh, kita harus melakukan eksposi kembali. Langkah yang ke-8, kita harus mencatat waktu eksposi yang tampak pada layar monitor panel kendali dan yang tercantum pada alat ukur. Dan langkah yang ke-9 atau yang terakhir, kita harus melakukan pengulangan langkah keempat, yaitu meletakkan detektor di atas baki, sampai langkah ke-7 sampai tahap eksposi dengan mengurangi phantom perspex satu persatu sampai yang tercantum di monitor panel kendali atau alat ukur itu nilainya konstan. Nah, untuk analisis datanya, kita mengukur waktu respon umum, yaitu dengan waktu respon umum nilainya sama dengan waktu eksposi yang terukur tetap dan tidak terpengaruh oleh ketebalan phantom. Untuk nilai lolos ujinya yaitu respon minimal 20 ms untuk generator 1 fase dan respon minimal 1-3 ms untuk generator 3 fase dan HF.